Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu hukum Pascal, di mana bunyi hukum Pascal adalah tekanan pada zat cair yang diberikan pada ruang tertutup. Jadi ini kan ruangnya tertutup, akan diteruskan ke segala arah. Jadi nanti intinya tekanan pada luas permukaan 1 sama dengan tekanan pada permukaan 2. Ini P1 sama dengan P2. Sehingga dari sini P1 sama dengan P2 nanti akan dihasilkan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Itu jika diketahui luasnya. Jadi F itu gaya, kemudian A itu luas. Tinggal 1 berarti gaya pada permukaan 1 sini, kemudian kalau A2 pada permukaan 2. Nah, ini jika diketahui luas. Tapi kalau diketahui jari-jari atau diameter, kita harus tahu dulu luas dari piston ini kan lingkaran, sehingga A1 nanti diturunkan dari persamaan luas lingkaran VR kuadrat. Kemudian A2 juga VR2 kuadrat, sehingga nanti F1 per VR1 kuadrat sama dengan F2 per VR2 kuadrat. Karena V-nya itu adalah bilangan yang sama atau konstanta, boleh kita coret sehingga persamaannya tinggal seperti ini. Untuk diketahui diameter juga akan sama, F1 per A1 diganti dengan F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Jadi kalau yang diketahui jari dan diameter harus dikuadratkan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, intinya ketika ada tekanan hidrostatis, biasanya di sini mempunyai luas yang berbeda, yang satu lebar, yang satu kecil, maka nanti tekanan pada luas 1 dengan luas 2 itu nilainya akan sama. Dan biasanya yang dipakai untuk mengangkat misalnya hukum Pascal itu kan untuk mengangkat mobil atau mengangkat benda, itu di sini diletakkan di luas penampang 2 benda, baik mobil atau batu yang lainnya. Contoh yang pertama, jadi ada mobil yang diletakkan di atas penampang 2. Di sini itu punya W2. W2 itu akan nilainya paling nggak akan sama dengan F2. W di sini nanti akan ada F2, ini F1, berarti nanti P1 sama dengan P2. Jadi dari situ kita masukkan ke persamaan, diketahui dulu ada apa, F1, F2 F1 belum diketahui, maka kita cari F2 nya dulu. F2 sama dengan W sama dengan 5000 Newton. Kemudian A1 ada 5 cm persegi, kemudian A2 ada 250 cm persegi. Sehingga ditanyakan berapakah gaya minimal untuk mengangkat mobil sebesar 5000 Newton, paling nggak sama. F1 berapa? Sehingga langsung kita jawab aja, P1 sama dengan P2. Selalu dituliskan seperti ini karena ini adalah bunyi hukum Pascal. Kemudian F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 nya belum tahu, F2 nya juga belum, A1 nya 5, kemudian F2 nya 5000. Di sini sama dengan W ya. Tapi kalau satuannya masih kilo, berarti kita harus mencari gaya berat itu sendiri. Kemudian A2 itu ada 250. Mari kita coret yang bisa dicoret.
Sehingga ini dengan yang ini, kemudian 5 dengan 5 juga bisa ya. Jadi ini dibagi 5 1, kemudian ini dibagi 5 5 dibagi 5 1 sehingga F1 itu hasilnya 100 Newton. Jadi untuk mengangkat mobil yang beratnya itu 5000 Newton hanya dibutuhkan 100 Newton ketika menggunakan dongkrak hidrolik. Kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 2. Jari-jari penampang kecil dongkrak hidrolik adalah 2 cm dan jari-jari penampang besar adalah 25 cm. Ingat, kalau diketahui jari-jari maka kita tidak menggunakan rumus luas lagi. Untuk mengangkat mobil bermasa 2000 kilo, ingat kalau masih dalam kilo kita harus konversi dulu. Diketahui dulu atau lebih enaknya digambar. Jadi ada piston dengan A1, jari-jarinya berapa? Di sini ada A1, jari-jarinya 2 cm. R1 2 cm. Kemudian di sini jari-jarinya R2 25 cm. Kemudian ada mobil yang perlu diangkat dengan dongkrak hidrolik yang bermasa mobil 2000 kilo. Sehingga berat mobil itu sendiri sama dengan 2000 dikali 10 atau 20.000, karena W itu apa? W sama dengan M kali G. Kenapa bisa jadi 20.000? Itu karena dikalikan percepatan gravitasi. Sehingga kalau seperti ini, tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Ini kan bunyi hidrostatis. Tekanan 1 berapa? F1 per R1 kuadrat. Di sini bukan A1 lagi tapi R1, karena yang diketahui jari F2 per R2 kuadrat, sehingga F1 nya berapa? F1 nya itu ditanya R1 nya 2 kuadrat, F2 nya 20.000, kemudian R2-nya 25 kuadrat. Nah, sehingga kalau seperti ini kita hasilnya F1 per 4 sama dengan 20.000 ya yang dipakai, dibagi 25 kali 25 biar gampang. Sehingga di situ F1 kita kalikan silang, F1 dikalikan silang, ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, sehingga 25 kali 25 kemudian sama dengan 4 dikali 20.000, sehingga hasilnya nanti yang bisa dicoret yang mana? Oke, karena ini agak susah dan nggak bisa dicoret, berarti kita uraikan aja. Jadi 8 dikali 10.000 kan bisa dibagi 25 dibagi 25. Nah, 100 dibagi 25, ini pakainya coret-coret aja biar gampang. Nah, ini kan 4, berarti 32.000 dibagi 25 Newton, hasilnya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 itu ada dongkrak hidrolik masing-masing 0,3 dan 0,12. Ingat, kalau misalnya ada dua luasan seperti ini, yang kecil nilainya kecil itu A1, yang besar nilainya itu A2.
dimasukkan gaya 600 Newton, berapa gaya keluaran maksimum dan massa beban yang diangkat. Oke, biar lebih mudah kita gambar dulu. Nah, kita gambar dulu di sini. Misalnya ada dongkrak hidrolik, ini ada bendanya yang mau diangkat, kemudian ini ada diberikan beban F1 600 Newton. Kemudian luasnya di sini ada A1-nya 0,03, kemudian A2-nya ada 0,12. Sehingga di situ F1 per A1 tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Tekanan 1 F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 600, A1-nya 0,03, sehingga F2-nya belum tahu karena yang ditanyakan gaya keluaran maksimum itu F2, kemudian A2-nya 0,12. Sehingga di sini bisa kita coret. Yang kita coret itu ada, ini bisa mundur ya, 1 2 1 2, ini sama dengan 12 bagi 3, hasilnya 4. Sehingga F2 itu hasilnya langsung kita kali silang. Oke, karena ini 1 F2 ya, 1 F2, kemudian 4 kali 600 ada 24, 24 tambah 02. F2 nya itu 2400 Newton. Ini yang untuk menjawab gaya keluaran maksimum. Untuk menjawab massa bebannya berapa, F2 itu kan sama dengan berat beban itu sendiri, sehingga F2 sama dengan M kali G. F2 nya 2400, massanya tidak tahu, G nya 10, sehingga kita coret massa maksimum yang bisa diangkat itu adalah 240 kg. Nah, untuk pembelajaran hukum Pascal saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Archimedes.